Siapa saja yang mendengar kata Lawang Sewu rasanya akan merasakan sensasi horor yang khas, terutama bagi yang pernah langsung eksplorasi bangunan peninggalan Belanda yang berlokasi di kota Semarang ini. Selain menyimpan banyak nilai sejarah yang ditinggalkan, bangunan yang dibangun pada 1904 oleh Belanda itu terkenal juga dengan keangkerannya. Selain itu, sudah banyak juga warganet yang mempublikasikan kisah horornya di media sosial mereka terkait Lawang Sewu ini. Tapi sebelum masuk ke cerita, Jurnal Horor akan mengucapkan banyak-banyak terima kasih yang sudah support subscribe-nya, yang sudah like, komen, dan udah share juga. Dan bagi kalian yang punya cerita horor atau seram yang mau share, silahkan kirim ke Instagram dan emailnya Jurnal Horor. Nanti linknya ada di deskripsi. Gak usah panjang lebar, kita masuk lagi ke cerita. Cerita yang banyak itu memang berbanding lurus dengan banyaknya makhluk halus yang menghuni bangunan Wilhelminaplein, sebutan Belanda. Mulai dari kasus ruda paksa hingga kisah heroik menghiasi sejarah kisah perhantuan di Lawang Sewu. Menurut mitosnya dahulu, ketika masa penjajahan Jepang, terjadi kasus ruda paksa tentara Jepang terhadap sekitar puluhan noni Belanda. Usai diruda paksa di Lawang Sewu, tentara Jepang langsung memenggal kepala noni-noni Belanda dan Malang itu, yang menyebabkan munculnya kisah mistis. Kisah hantu noni Belanda ini pernah disampaikan lewat kesaksian seseorang pria yang mengakui melihat penampakan sosok noni Belanda ketika dirinya sedang memancing di sekitar sungai Lawang Sewu. Pria itu mengakui sosok si noni Belanda memang tidak mengganggu, namun hanya mondar-mandir dengan menampilkan wajah pucatnya yang cantik, bersimbah darah, dan tersenyum. Menurut seorang penjaga gedung Lawang Sewu, salah satu titik di mana sosok makhluk tak kasat mata itu kerap memperlihatkan diri adalah bagian pintu depan paling barat atau paling timur. Dipercaya sosok penjaga di pintu dengan arah berlawanan itu adalah para serdadu tentara Belanda lengkap dengan senjata laras panjang. Konon, jika seseorang menyadari serdadu hantu itu, maka akan diawali dengan hembusan angin agak kencang atau semilir dan bau-bau misterius mulai wangi, kemenyan, sampai anyir darah membusuk. Selain misteri noni dan serdadu, kisah horor juga datang dari salah satu bagian depan halaman gedung, yakni sebuah sumur tua yang setiap harinya selalu dikunci dan tak pernah dibuka. Sumur tua itu berbentuk tembok meninggi dengan bagian dasar tanah dan bagian atapnya adalah genting warna merah. Konon, di malam-malam hari nan sepi, kerap terdengar suara teriakan kesakitan, tangisan, dan ketakutan dari tentara Belanda. Sejarah menyebutkan di tempat itulah banyak tentara Belanda yang tewas dengan disembelih oleh para tentara Jepang, sehingga kabarnya arwah mereka penasaran. Ketika mengeksplorasi wilayah Lawang Sewu, konon katanya ada salah satu juru kunci di sana yang bisa memperlihatkan keangkeran Lawang Sewu. Hal itu bisa dilihat di sebuah ruangan di lantai 3 Lawang Sewu. Konon, juru kunci itu bisa memanggil sang penunggu yang muncul dalam sosok bayangan yang menggantung di langit-langit. Hanya saja
tak semua pengunjung bisa diajak melihat kesempatan istimewa tersebut. Dan di ruang bawah tanah Lawang Sewu terdapat penjara berdiri. Saat itu sebanyak 5-6 orang tahanan dijejalkan ke dalam kotak berdiameter sekitar 60 cm kali 1 meter. Para tahanan itu berdiri berdesakan, kemudian ditutup pintu besi sampai mereka semua mati. Jika masih ada yang hidup, maka kepala mereka akan dipenggal dan mayat dibuang ke sungai kecil di samping Lawang Sewu. Konon karena aksi penyiksaan di penjara berdiri itu, sampai kali ini masih bisa tercium aroma-aroma aneh, mulai seperti bau anyir darah yang membuat bulu kuduk berdiri. Bangunan peninggalan Belanda yang juga dinamai 1000 Pintu ini memang masih menyimpan banyak kisah hantu yang sering menunjukkan eksistensinya kepada siapa saja yang berkunjung. Di Lawang Sewu juga ada sebuah penjara dengan konsep jongkok di bagian bawah tanah Lawang Sewu. Kisah dari penjara jongkok juga tidak kalah menyeramkan dengan penjara lainnya yang ada di Lawang Sewu. Menurut banyak kesaksian soal penjara jongkok ini, kesan horor lah karena dahulu kala sekitar 5-9 tahanan dimasukkan ke dalam kotak seluas 1,5 meter kali 1,5 meter dengan tinggi 60 cm. Para tahanan tersebut dipaksa masuk dalam posisi jalan jongkok dan berdesakan, lalu direndam oleh air hingga penuh, dan semua tahanan mati mengenaskan di dalam kotak itu. Hingga kini, air setinggi mata kaki orang dewasa masih menggenangi spot wilayah penjara jongkok ini. Konon, jika kamu ke penjara jongkok ini, usahakan jangan melamun ya, karena mereka yang pikirannya kosong akan dengan mudah kesurupan. Dan jika kamu berkunjung ke Lawang Sewu dan hendak memasuki bangunan ini, kamu harus melewati sebuah pintu gerbang besar sebelum menuju ruangan utama. Banyak kesaksian dari beberapa orang yang melintasi area ini memiliki banyak sekali pengalaman penampakan hantu. Salah satu penampakan yang sering menunjukkan kepada pengunjung ialah sosok besar hitam. Selain itu, ada juga di bagian sudut langit-langit ruang utama terdapat pocong berwajah rusak. Pocong tersebut sering menunjukkan kepada para pengunjung yang sengaja berniat ingin uji nyali. Seakan tidak kekurangan ruang penjara, di Lawang Sewu juga terdapat penjara di lantai 3 yang pernah digunakan oleh para tentara Jepang untuk menyiksa para tahanan dengan sangat mengerikan. Para tahanan di ruangan itu biasanya akan dipasung dan dirantai dan tidak diberi makanan ataupun minuman hingga si tahanan mati kelaparan. Bahkan alat untuk memasung dan merantai para tahanan masih ada di sana dengan kondisi berkarat. Silahkan kalian rasakan suasananya jika sedang memasuki ruangan ini. Banyak kesaksian yang bilang bahwa di area ini sering suasana menyiksa yang secara misterius akan dirasakan. Ada yang bilang tiba-tiba sekujur tubuh menjadi merinding dan seakan ada sosok yang terus memperhatikan dari kejauhan yang tidak terlihat wujudnya. Bagian bawah tanah Lawang Sewu juga yang
terdapat penjara serta bunker, rupanya juga memiliki sebuah lorong yang dianggap sebagai lorong hantu. Konon katanya, jika seseorang berjongkok dan diam di lorong itu, maka dia akan mendapatkan sebuah kemunculan eksistensi para makhluk yang ada di sekitar itu. Biasanya, gesekan energi yang terjadi berupa penampakan para makhluk yang menyerupai sosok manusia. Namun, ketika mendekat, ia akan menunjukkan wujud aslinya yang menyeramkan. Selain itu, di wilayah ini juga terkenal sosok bayangan berbentuk seperti manusia yang tergantung di atas dan mata hijau menyala. Bayangan itu akan berjalan merangkak dari atas berusaha mendekati siapa saja yang berhasil melihatnya. Persis seperti bayi namun merangkak di atas langit. Puncak kisah hantu di Lawang Sewu ialah sosok hantu berambut panjang. Bahkan dalam sosok hantu perempuan ini juga pernah viral di era tahun 2000-an dalam acara uji nyali di stasiun TV swasta di Indonesia. Sosok itu kerap kali tertangkap kamera. Sampai saat ini tak ada yang tahu misteri sosok hantu wanita itu. Namun, menurut banyak kesaksian, penampakan makhluk astral wanita berambut panjang itu kerap terlihat di lorong-lorong sepanjang gedung Lawang Sewu. Mereka yang pernah melihat sosok hantu ini menjelaskan bahwa memang sosok ini benar-benar mengerikan dan bisa mengancam nyawa. Selain itu, ada mitos juga bahwa siapa saja yang melihat sosok ini biasanya akan mendapatkan sebuah musibah yang mengerikan. Kamu berani uji nyali di tempat ini. Tapi bagaimanapun juga, Lawang Sewu merupakan sebuah bangunan bersejarah yang tak lekang waktu, karena Lawang Sewu adalah bagian sejarah yang membentuk negeri tercinta ini. Terima kasih yang sudah mampir, terima kasih yang sudah subscribe. Yang belum subscribe, silahkan subscribe, itu gratis. Terus like dan komen, share juga ke teman-teman kalian. Kita hidup di dunia ini tidak sendirian. Kita benar-benar berdampingan sama mereka yang tak kasat mata. Dan masih banyak hal di luar nalar yang mungkin belum bisa dipecahkan secara logika. Sampai ketemu lagi di jurnal horor, cerita-cerita seram, juga horor lainnya hanya di jurnal horor. Salam horor.